Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya pertama-tama ingin menyampaikan kegembiraan saya, mungkin bahkan juga kebahagiaan saya melihat jamaah sholat tarawih di Syahada kita ini penuh, bahkan mungkin sampai di serambi kanan kiri barangkali. Mengapa? Tahun lalu saya juga memberikan kultum di masjid kita ini, yang datang seingat saya kurang dari separuh. Bahkan yang sedikit memprihatinkan, waktu itu banyak sekali anak-anak muda yang justru beramai di kafe-kafe kopi dan lain-lain. Paling tidak saya bisa menyimpulkan ruhul Islam, jiwa keislaman dari umat Islam Indonesia itu alhamdulillah masih kuat berakar. Jadi kalau tahun lalu sedikit redup, sekarang sudah banyak sekali ya. Dan saya lihat juga lebih banyak yang muda daripada yang tua. Artinya masa depan agama kita ini insya Allah tetap cemerlang, karena kalau yang ke masjid sebagian besar kaum sudah sepuh, ya apalagi seperti saya sudah sepuh sekali, ya. Tapi yang kita lihat di mana-mana di Jumatan, sholat tarawih dan lain-lain itu kalangan muda amat sangat banyak. Nah, karena waktunya pendek, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan pokok dari ibadah puasa kita 1 bulan di bulan Ramadan itu agar kita bisa mencapai derajat al-muttaqun atau al-muttaqin. Kalau marfu subjek itu al-muttaqun, tapi kalau mansub itu al-muttaqin. Jadi perhatikan dalam Al-Baqarah 2 ayat pertama, yaitu Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Alif Lam Mim hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kemudian ini kitab tidak ada sedikitpun keraguan di dalamnya, dan dimaksudkan sebagai hudan, sebagai hidayah, sebagai pedoman hidup, sebagai guidance of life. Buat siapa? Buat orang-orang muttaqin. Nah, kemudian jamaah yang saya hormati, saya cintai, kalau kita mau tahu lebih luas, lebih utuh, lebih komprehensif, siapa yang termasuk al-muttaqun atau al-muttaqin itu, maka kita tinggal melihat surat Al-Baqarah, surat yang masih sama, ayat 177. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita sejauh mana kita sesungguhnya dapat mengukur dengan ayat yang cukup panjang ini, cukup utuh, komprehensif mengenai al-muttaqun tadi, sehingga kita tambah lama, tambah usia hidup di muka bumi yang fana ini dapat
menjadikan tolak ukur sejauh mana kita sudah memenuhi karakteristik orang-orang yang bertakwa itu. Jadi saya bacakan seperti dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya bukanlah yang bernama kebajikan itu sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat, tetapi yang bernama kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, beriman kepada kitab, dan juga beriman kepada para nabi. Kemudian berikutnya lagi, orang bertakwa itu adalah orang yang membelanjakan harta yang dia masih senangi, dia masih cintai, itu diberikan kepada kaum kerabat, kaum kurba, yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, orang-orang yang dalam perjalanan yang putus dari rezeki dan lain-lain. Dan dua saat ini waktu itu juga mereka yang memerlukan bantuan kita itu, maupun mereka yang ada dalam perbudakan. Nah, perbudakan sekarang sudah tidak ada, ala zaman Nabi dulu tidak ada, tapi sekarang perbudakan modern slavery itu lebih meluas, lebih struktural, dan lebih nyata kalau kita menggunakan standar Al-Quran. Jadi lihat di negeri kita ini ada sesuatu yang aneh, yaitu karyawan, buruh, pekerja itu ada patokannya, yaitu mereka supaya digaji dengan upah minimum regional. Jadi UMR ini dimaksudkan supaya buruh laki perempuan itu, karena perempuan di pabrik itu masih bisa hidup secara minimal, agar masih bisa menggerakkan mesin-mesin pabrik, bisa mengikuti bahan-bahan materi industri dan lain-lain itu. Jadi sesungguhnya kalau kita dari kacamata Islam, ini sungguh zalim. Di Indonesia ini yang namanya komponen upah buruh itu mungkin tidak sampai 10 atau 12% dari harga total produksi itu. Sementara di negara-negara yang sudah lebih maju, yang tidak ada Pancasilanya, tapi lebih beradab dan lebih memegang keadilan sosial dari seluruh bangsanya itu, maka minimal komponen upah buruh itu 20%, 1/5 khusus ya dari biaya keseluruhan produksi itu. Nah, jadi Quran ini tetap relevan ya, baru sudah 50 tahun yang lalu. Kemudian juga diberikan, jadi sudah diberikan kepada anak yatim dan lain-lain. Kemudian qaumas sholah wa az-zakah, yaitu tegakkan sholat, tunaikan zakat. Dan wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan menepati janji apabila mereka sedang berjanji. Ini penting sekali, ada orang takwa itu menepati janji. Kalau ada pemimpin yang janjinya gede-gede tapi realitasnya itu kosong, nol,
ini sesungguhnya ini kena teguran keras dari kita ini. Jadi pemimpin yang suka breaking the promise, suka membatalkan janji, apalagi kalau sedang kampanye jadinya muluk-muluk, kemudian kenyataannya itu kosong kelompoknya, tidak boleh sama sekali. Kemudian juga wasofina fil ba'sa wa dharra wa hinal ba's. Orang bertakwa itu orang yang sabar tatkala ada kesulitan hidup, hardship. Kemudian ba'sa itu kesulitan hidup, tekanan hidup, ekonomi sulit dan lain-lain. Wa dharra itu juga hampir sama, tapi mungkin lebih berat lagi. Mungkin suatu bangsa mengalami paceklik, mengalami kesulitan yang lebih berat lagi, sehingga keadaan bangsa itu menjadi lebih compang-camping, kemudian tidak bisa menghadirkan generasi yang sehat, banyak stunting. Negeri kita ini 22,5% anak kecil itu stunting, hampir seperempat. Itu memalukan buat kita, negeri yang katanya subur makmur, seorang Jawa gemah di Pahlaw Sinawi. Nah kemudian juga bersabar, misalnya sampai terjadi al-ba's. Di sini diartikan para mufasir sebagai keadaan perang. Alhamdulillah kita nggak ada perang, tetapi kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman yang sangat jelas, ulaika alladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang jujur, yang benar. Kemudian wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ittaqo yattaqi ittiqaan dari kata-kata waqo yaqi. Jadi waqo yaqi itu artinya melindungi, memagari, memproteksi. Kalau ittaqo yattaqi kemudian menjadi muttaqin atau muttaqun tadi, itu artinya terproteksi, terpagari, terlindungi. Dari kata menjadi aman karena justru dia sudah memiliki takwa tadi. Saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari kita bulan Ramadan ini dengan sebanyak mungkin baca Al-Quran, jangan lupa sholat tarawih, sholat malam, kemudian juga jangan kita mengumbar saya makan minum kita. Jadi kalau kita setelah Ramadan nanti berat badan kita turun 1-2 kilo, itu justru yang benar. Kalau Ramadan selesai tambah bobotnya, itu yang dipertanyakan. Berarti kalau malam harus sedang, makanya terus-terusan mumpung malam mau bisa makan. Nah seperti ini kita hindari ya. Sehingga jangan seperti kata Nabi, kalau banyak orang berpuasa, tapi puasanya tidak mendapat hikmahnya itu. Ya. Saya kira itu dulu, dan mudah-mudahan kita terus diberi barokah Allah, dirahmati, dan mudah-mudahan negeri kita ini, negeri Muslim terbesar di muka bumi, siapapun yang jadi pemimpin nanti, itu pemimpin yang bisa menjadikan agama itu sebagai rujukan yang paling bagus. Apalagi Undang-Undang Dasar kita pasal 29 ayat 1 itu berbunyi, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Buat kita itu tauhid. Tauhid itu luar biasa
hebatnya. Yang saya jadi bisa lebih 7 menit ya. Jadi yang penting adalah negeri kita ini negeri yang memposisikan agama itu paling atas, sehingga negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu cedowelo-welo nggak bisa dibantah. Nah, sehingga sebenarnya kita ini enak menyetir bangsa kita ini ke depan kalau kita tetap ingin disoroti, disinari di dalam pencerahan dari agama tauhid. Nah, sehingga dia mengejawantah dari tauhid politik, tauhid sosial, tauhid ekonomi, tauhid pendidikan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. صلوا وسلموا على جامع الأدراك